Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi terkait week 9 yaitu chapter 14. Ringkasan kasus. Jadi, CFO Blades yaitu Ben Holt percaya jika pasar rollerblades di Thailand itu memiliki banyak sekali peluang untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan investasi dalam anak perusahaan di Thailand yang akan memproduksi Speedos. Blades ini akan komitmen jual sebesar 180.000 pasang dengan harga 4.594 baht. Perjanjian akan terjalin selama 1 tahun dan akan diperbarui pada tahun pertama. Blades akan menjual 180 pasang rollerblade ke Entertainment Product Inc. Jadi anak perusahaan dapat menampung dan mereka harus mengimpor sebanyak 72.000 pasang Speedos dari Amerika. Nah, terus produk Inc. ini memperbarui perjanjiannya untuk 3 tahun lagi dengan syarat tertentu. Jika Blades beroperasi dan juga memiliki anak perusahaan di Thailand, pihaknya itu bersedia untuk memperbarui perjanjian 2 tahun awal. Nah, Blades ini mengharapkan untuk menjual 30.000 pasang Speedos setiap tahun ke berbagai pengecer, termasuk 180.000 pasang ke Entertainment Product Inc. Nah, lalu keduanya ini tidak diperpanjang 2 tahun pertama beroperasi di Thailand. Blades ini berharap untuk menjual sebanyak 125.000 pasang Speedos setiap tahunnya dan 225.000 pasang setiap tahunnya setelah jika perjanjian tidak diperpanjang. Produk yang tidak dijual sesuai dengan kontrak akan dijual seharga 5.000 baht Thailand per pasang. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab 2 yang akan membahas tentang subsidiary vs parent perspective, yang dimana ada 3. Yang pertama adalah tax differentials, yang dimana menjelaskan tentang perbedaan tarif pajak yang bisa membuat proyek layak dari perspektif anak perusahaan, tapi tidak bagi induk perusahaannya. Nah, yang kedua adalah restrictions or limited earnings, yang dimana adalah pemerintah ini bisa membatasi laba yang dapat dikirimkan ke perusahaan induknya. Yang ketiga ada exchange rate movements, yang dimana nilai tukar mempengaruhi pendapatan saat dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Nah, yang berikutnya ada input dan contoh multinational capital budgeting, yang dimana perakiraan keuangan untuk investasi awal dan juga arus kas dalam proyeknya. Contohnya nih, dari Spartan Inc. mempertimbangkan proyek anak perusahaan ini di Singapura untuk memproduksi dan juga penjualan raket tenisnya. Jadi dari analisis NPV-nya ini atau net present value-nya, yaitu perhitungan net present value dari arus kas masa depan termasuk juga nilai sisanya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang multinational atau faktor lain dalam penganggaran modal multinasional. Jadi, dari fluktuasi nilai tukar ini, analisis dari berbagai skenario yang dimana meletakkan keoptimisan dan juga pesimis dalam suatu hal, yang dimana juga ada inflasi, yang dimana inflasi tinggi ini dapat mengurangi daya beli dan juga arus kas. Nah, financing arrangement-nya sendiri ini merupakan pembiayaan biaya melalui anak perusahaan atau merupakan laba yang ditahan. Karena tadi saya sempat menjelaskan tentang faktor-faktornya, sekarang ada faktor lanjutannya, ada faktor lain yang merupakan ada blocked funds atau beberapa negara yang mewajibkan laba untuk diinvestasikan lokal sebelum disetorkan ke perusahaan induknya. Nah, yang kedua ada uncertain salvage value, yang dimana nilai sisa proyek ini dapat mempengaruhi net present value-nya. Nah, yang ketiga adalah insentif pemerintah, yaitu merupakan bentuk subsidi, pengurangan pajak, dan juga peminjaman berbunga rendah. Penjelasan terakhir dari bab 2 tinjauan pustaka adalah menyesuaikan proyek dengan risiko. Yang pertama, teman-teman bisa lihat dulu bahwa ini ada 3 bagian. Untuk bagian yang pertama adalah risk adjusted discount rate, yang dimana semakin tinggi ketidakpastian arus kas ini, semakin tinggi juga tingkat diskontronya. Nah, yang kedua adalah sensitivity analysis, yang dimana menilai proyek di berbagai kondisi. Yang terakhir ada simulation, yaitu dengan menghasilkan distribusi probabilitas net present value untuk skenario variabel. Oke, sekian dari bab 2 bisa dilanjutkan oleh partner saya di bab 3. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah analisis pendirian anak perusahaan dari Blitz di Thailand. Jadi dari kasus yang ada, kita dapat mengetahui bahwa analisis pengeluaran modal tidak perlu memasukkan penjualan dari kesepakatan yang telah ada untuk memutuskan apakah Blitz harus mendirikan anak perusahaan di Thailand.
Entertainment product tidak akan mempengaruhi perjanjian jika Bliss terus mengekspor ke Thailand. Penghematan sebesar 300 baht Thailand per pasang rollerblades untuk 180.000 pasang sebelumnya yang tidak berasal dari Thailand tidak akan terjadi. Oleh karena itu, analisis penganggaran modal harus memasukkan penjualan yang dihasilkan dari perjanjian yang dipengaruhi. Oleh karena itu, pendapatan ini membantu anak perusahaan didirikan. Lalu pada tabel 3.2 bisa dilihat pada tabel karena Blaze memperpanjang kontrak pada permintaan jadi stuck di 180.000. Jika semua dihitung menggunakan present value dari tahun ke-4 sampai ke-7 dengan hasil yang sama dari permintaan harga atau unit, pendapatan total, dan sama unit terjual, tapi ada perbedaan di harga bat per tahunnya, kenaikan batnya. Jadi itu repeat terus sampai tahun ke-10. Oke, selanjutnya ini jika Blade tidak memperpanjang kontraknya, jadi permintaannya stuck di 5.000. Jadi kalau misalnya perbedaan 3.2 dan 3.3 itu terdepresiasi 2%. Kalau 3.5 terdepresiasi 5%. 3.5 itu bedanya di nilai tukarnya. Dan untuk NPV dari 3.2 dan 3.3 itu adalah positif. Baik, kita tiba di kesimpulan, di mana dari analisa dan penjelasan tadi, penganggaran modal untuk proyek penjualan Blaze di Thailand itu menunjukkan bahwa penjualan dari kesepakatan yang sudah ada itu tidak perlu dimusnahkan kembali pada analisis capital budgeting. Hal ini dikarenakan perhitungan arus kas dari keputusan yang baru, bukan dari keputusan yang sudah ada, sehingga hasil penjualan berdasarkan kesepakatan yang telah diopori harus dimasukkan kembali karena penghematan tidak bisa terjadi bila Blaze terus melakukan impor dari Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa Blades kompatibel untuk mendirikan anak perusahaannya di Thailand karena akan membantu Blades untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Hal ini terlihat dari nilai sisa atau salvage value tidak memberikan banyak pengaruh pada NPV, walaupun baht Thailand terdepresiasi sebesar 5% per tahunnya. Oleh karena itu, keputusan untuk mendirikan anak usaha di Thailand masih layak untuk dilakukan. Dan tentunya ini membuat keputusan untuk tidak memperbarui perpanjangan kontrak dengan entertainment product menjadi keputusan yang menguntungkan untuk Blades. Karena dengan mendirikan anak perusahaan sendiri, Blades bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan melanjutkan kontraknya dengan entertainment. Nah, kelompok kami merekomendasikan untuk Blades bila ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, yaitu Blades harus bisa mendirikan anak perusahaannya sendiri di negara Thailand. Hal ini dilihat dari nilai NPV yang ditunjukkan merupakan nilai yang positif, sehingga Blades sebaiknya tidak perlu untuk melakukan pembaruan kontrak perjanjian dengan entertainment product agar Blades bisa menerima laba yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.